Ternyata di negara Malaysia ini cukup banyak bangunan-bangunan tinggi di kaki bukit. Bangunan-bangunan tersebut biasanya jenis rumah susun atau apartemen. Pemandangan yang seperti ini sangat jarang sekali kita jumpai di negara Indonesia. Namun kalau di negara Malaysia banyak rumah flat atau rumah susun yang berada di kawasan kaki bukit. Dan mungkin ini ada kaitannya dengan faktor alam yang ada di negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Adi. Oke, dalam video kali ini saya akan melakukan car vlog di jalan raya yang ada di negeri Pulau Pinang atau Pineng. Saya juga akan sambil bercerita dan sambil menunjukkan kepada Anda sesuatu yang menurut saya cukup menarik sekali di negara Malaysia. Sesuatu yang saya maksud ini tidak ada di negara Malaysia, namun hal itu ada di negara Indonesia. Jalan raya yang sedang saya lalui ini nantinya akan menuju ke sebuah bukit, dan di kawasan perbukitan itu banyak rumah-rumah pemukiman penduduk. Rumah-rumah tersebut bisa berbentuk rumah susun atau rumah flat, dan juga ada yang berbentuk rumah teres dan rumah banglo. Jadi memang di negara Malaysia ini cukup banyak rumah yang berada di atas perbukitan. Yang saya maksud adalah kawasan tempat tinggal penduduk, bukan villa atau hotel. Contohnya di kawasan jalan yang sedang saya lalui ini. Ini merupakan kawasan perbukitan, dan di sini saya lihat banyak rumah-rumah flat atau rumah susun berdiri tinggi. Hal yang demikian bukan hanya terjadi di negeri Pulau Pinang saja. Setahu saya di negeri Perak pun banyak rumah-rumah flat yang berada di kawasan perbukitan. Nah, yang cukup menarik di negara Malaysia ini, walaupun banyak kawasan perbukitan, namun di negara Malaysia tidak ada gunung berapi yang aktif. Dulu ketika pertama kali saya datang ke negara Malaysia dan melihat bangunan-bangunan rumah susun atau rumah flat yang berada di atas bukit, saya mengira bahwa di situ ada gunung berapi yang aktif karena kawasan bukitnya cukup besar dan tanahnya cukup tinggi. Namun anggapan saya seperti itu ternyata salah, dan faktanya di negara Malaysia itu tidak ada gunung berapi yang aktif. Saya mencari informasinya mengenai gunung berapi yang aktif di negara Malaysia. Memang di negeri Sabah itu ada gunung berapi, tapi itu gunung berapi yang sudah tidak aktif. Nah, Anda perhatikan di sebelah kiri saya, itu merupakan rumah flat atau rumah susun tempat tinggal penduduk di sekitar sini. Nah, kita bisa melihat bangunan-bangunan tinggi di kaki bukit. Ini bukan merupakan bangunan hotel ya, ini adalah tempat tinggal penduduk di sekitar sini. Jadi karena di negara Malaysia ini tidak ada gunung berapi yang aktif, oleh karena itu di Malaysia ini sangat jarang sekali ada terjadi gempa bumi. Kita sudah tahu sendiri ya bahwa salah satu penyebab gempa bumi itu adalah merupakan akibat dari aktivitas gunung berapi yang meningkat. Biasanya kalau aktivitas gunung berapi ini meningkat dan gunung berapi tersebut akan erupsi, biasanya disertai dengan gegaran atau gempa bumi. Kalau gegarannya dahsyat atau gempa buminya dahsyat, maka gegaran itu atau gempa bumi itu bisa menghancurkan semua bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Ini kalau gempa bumi yang hebat. Kalau gempa bumi dengan skala yang kecil, biasanya tidak akan mengakibatkan kerusakan yang berarti. Itulah yang saya maksud di awal video tadi. Saya mengatakan ada sesuatu hal yang banyak di Indonesia, namun hal itu tidak ada di negara Malaysia, yaitu gunung berapi aktif. Karena di Malaysia tidak ada gunung berapi yang aktif, jadi sangat jarang sekali terjadi gempa bumi di negara Malaysia. Bahkan selama saya tinggal di negara Malaysia, saya tidak pernah mengalami terjadinya gempa bumi, baik itu gempa bumi skala kecil maupun gempa bumi skala besar. Mungkin hal ini juga menjadi sebuah pertimbangan para developer atau pengembang properti ketika mereka ingin mendirikan sebuah bangunan tinggi di kawasan perbukitan. Ya mungkin karena jarang terjadinya gempa bumi, jadi mereka ini para pengembang atau developer berani membangun rumah susun atau apartemen atau rumah flat di kawasan kaki bukit. Ini hanya sekedar asumsi saya ya. Mungkin satu-satunya ancaman bencana alam adalah tanah longsor atau tanah runtuh. Namun sepertinya struktur tanah di Malaysia ini cukup kuat. Karena setahu saya selama ini di Malaysia sangat jarang sekali terjadi tanah longsor. Namun bukan berarti di negara Malaysia ini tidak ada bencana tanah longsor atau tanah runtuh. Bukan seperti itu maksud saya. Kalau di negara Indonesia, terutama di Pulau Jawa, itu ada beberapa gunung berapi yang aktif. Dan sewaktu-waktu gunung berapi ini bisa menimbulkan bencana alam. Jadi memang gunung berapi di Indonesia cukup banyak ya. Oke, itu tadi mengenai perbedaan kondisi alam di Malaysia dan di Indonesia. Saya Adi, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.